Setelah hal itu, terlihat Cuyun ada di rumahnya sedang minum arak untuk melampiaskan apa yang baru saja ia alami karena diputuskan oleh Liu Xiang. Di sana juga ditemani oleh Nona Yeling. Yeling meminta maaf kepada Cuyun. Harusnya ia tidak mengatakan hal itu untuk memprovokasi Liu Xiang. Tapi kata Cuyun tidak ada hubungannya dengan Yeling. Lagi pula ialah yang tidak melakukannya dengan baik. Nona Yeling pun mengatakan bahwa Liu Xiang tidak menyukai Cuyun lagi. Apakah tidak ada gadis lain? Dan nampaknya Nona Yeling pun mencoba untuk merayu Cuyun. Terlihat tangan Cuyun pun menghindari dari genggaman Yeling. Ia pun mengatakan cinta atau tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak sendiri. Direspon oleh Nona Yeling, bukan hanya dia, bahkan di hati Yeling kapan dia bisa mengendalikan rasa cintanya. Diperlihatkanlah sebelumnya ketika Nona Yeling pertama kali bertemu dengan Cuyun di saat adiknya membawa Cuyun yang terluka parah. Di saat pertama kali melihat Cuyun, hanya sekilas ia sudah mengetahui bahwa itu sia-sia jika menyukai Cuyun. Mungkin penderitaan terbesar bagi umat manusia adalah ketika mereka berusaha mendapatkan sesuatu tapi tidak bisa mendapatkannya. Hingga akhirnya Nona Yeling pun minum arak juga di sana bersama Cuyun. Sementara itu kembali ke Liu Xiang yang ada di hadapan gurunya dan juga para Supreme Emperor lainnya. Ia pun mengatakan meskipun sekarang ia tidak memiliki ranah Supreme Emperor, tapi ia memiliki kekuatan seorang Supreme Emperor. Seharusnya kekuasaan dan posisi tingkat Supreme Emperor ia pantas mendapatkannya. Direspon oleh gurunya, meskipun Liu Xiang adalah muridnya, tetapi ia pikir muridnya itu ada benarnya juga. Selain itu, umat manusia saat ini juga membutuhkan Supreme Emperor kelima. Namun disampaikan oleh Supreme Emperor pria. Karena Liu Xiang bukan seorang Supreme Emperor, bagaimana bisa memiliki kekuasaan dan status seorang Supreme Emperor? Direspon oleh Liu Xiang, jika menganggapnya tidak layak menjadi seorang Supreme Emperor, ia pun malah menantang bertarung salah satu Supreme Emperor. Mari kita lihat apakah pria itu adalah Supreme Emperor dapat mengalahkannya, yang adalah seorang Supreme Emperor kecil. Hal itu pastinya membuat pria yang terdapat roda ilahi di belakangnya sangat marah. Beraninya Liu Xiang bertindak seperti ini, ia pun langsung menerima tantangan tersebut dan akan memberikan pelajaran bagaimana ia bisa kehilangan muka sebagai seorang Supreme Emperor Emas Hitam. Supreme Emperor Emas Hitam langsung menyerang dengan kekuatannya, namun terlihat serangannya berhasil ditahan oleh Liu Xiang. Hal itu membuat Supreme Emperor Emas Hitam terkejut. Bagaimana mungkin ia jauh di atas Liu Xiang dalam hal kekuatan dan kekuasaan? Ia tidak percaya Liu Xiang bisa mengabaikan serangannya dengan baju zirah yang dimiliki oleh Liu Xiang. Direspon oleh Liu Xiang, menurut Supreme Emperor Emas Hitam, apa alasannya berdiri di sini dan meminta posisi sebagai Supreme Emperor? Apakah sekarang Supreme Emperor Emas Hitam masih memprotes ia menjadi seorang Supreme Emperor? Akan tetapi terlihat salah satu Supreme Emperor lainnya mengatakan, jika Liu Xiang begitu percaya diri, mengapa tidak mencoba permainan ini? Ia pun akan berdiri di sini dan membiarkan Liu Xiang menyerangnya selama 3 hari 3 malam. Jika Liu Xiang dapat menyakitinya, ia akan mengakui Liu Xiang sebagai seorang Supreme Emperor. Akhirnya mereka berdua pun sepakat. Liu Xiang pun mulai menyerang dengan kekuatannya di dalam ruang yang diciptakan oleh Supreme Emperor tersebut. Akan tetapi terlihat serangan naga es milik Liu Xiang tidak dapat menembus penghalang Supreme Emperor. Ia mengetahui bahwa tanah lebih kuat dari air, dan ia hanya setengah dari kemampuannya untuk melawan Supreme Emperor tersebut. Ditegaskan oleh Supreme Emperor, meskipun mereka bertarung selama berabad-abad, Liu Xiang tidak akan bisa menembus domain tanah tebalnya. Disampaikan oleh Supreme Emperor Roh Kayu, karena Supreme Emperor Emas Hitam dan Supreme Emperor Tirai Bumi Tebal memiliki pandangan yang berbeda,
maka ia juga tidak bisa berkata banyak. Dan kita akhiri sampai sini saja. Liu Xiang pun bergumam jika tidak dapat memiliki kekuasaan dan status sebagai Supreme Emperor, ia tidak dapat memiliki akses ke sumber daya Supreme Emperor. Apakah ia benar-benar harus berlatih selama puluhan ribu tahun untuk menjadi seorang Supreme Emperor? Ketika itu dikatakan oleh Supreme Emperor Emas Hitam, karena tidak ada lagi yang dibicarakan, mereka pun akan langsung pergi. Setelah mereka pergi, dikatakan oleh Supreme Emperor S, Supreme Emperor Emas Hitam dan Supreme Emperor Tirai Bumi selalu dekat. Selain itu, ia telah bersama-sama dengan Supreme Emperor Kayu Roh menolak proposal Supreme Emperor mereka ribuan kali. Tidak mungkin mereka akan menyetujui Liu Xiang menjadi seorang Supreme Emperor begitu saja. Direspon oleh Liu Xiang, bukankah masih ada Supreme Emperor Kayu? Menurut aturan Kaisar Surgawi Reinkarnasi, Supreme Emperor Roh Kayu memiliki lebih dari setengah suara. Ia pun menyarankan kepada gurunya, selama membujuk Supreme Emperor Roh Kayu apakah tidak cukup? Dikatakan oleh gurunya, justru karena suara terbanyak, Supreme Emperor Roh Kayu dapat memanipulasi proposal dengan siapa saja yang dia inginkan. Namun begitu Liu Xiang menjadi seorang Supreme Emperor kelima, suaranya tidak lagi berpengaruh. Apakah menurut muridnya itu Supreme Emperor Roh Kayu akan sukarela menyerahkan kekuasaannya begitu saja? Mendengar hal itu, muridnya mengetahui bahwa tampaknya lebih berharap untuk mendapatkan dukungan dari Supreme Emperor Emas Hitam dan juga Supreme Emperor Tirai Bumi daripada Supreme Emperor Roh Kayu. Direspon oleh gurunya, tidak mudah untuk menyelesaikan dendam yang sudah berusia puluhan juta tahun. Setelah hal itu diperlihatkanlah Liu Xiang bergumam. Ia sepenuh hati berlatih untuk membasmi semua hasrat, termasuk menyingkirkan Cuyun dari hidupnya. Ia pun kesal mengapa masih belum berhasil. Berkultivasi adalah perjalanan yang pasti akan kesendirian. Ia pun tetap berambisi. Apapun yang terjadi, ia harus menjadi seorang Supreme Emperor kelima umat manusia. Terlihat Tuna Yeling baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun melihat Cuyun yang masih tidur karena minum terlalu banyak. Ia pun mengatakan antara ia dan Cuyun memang sudah ditakdirkan. Ia pun mengatakan antara ia dan Cuyun memang sudah ditakdirkan. Ia pun menangis karena ingin sekali memiliki Cuyun. Gaskeun. Tidak lama ternyata Cuyun bangun juga. Ia pun mengatakan dunia ini terlalu rumit, lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan mengatakan jika Liu Xiang tidak dapat menerima hadiah tulang jiwa ini, maka ia harus menggunakannya sendiri. Ia pun menyerap tulang jiwa emas tersebut dan mengatakan tidak heran bahwa ketujuh bagian set alat kaisar berbahan tulang jiwa, yakni berwarna emas, digabungkan bersama dalam hal kekuatan saja sudah melebihi senjata kaisar. Setelah setahun, akhirnya Cuyun telah menembus ranah nirvana tingkat 7. Dikombinasikan dengan tulang jiwa emas, ia dapat menghabisi Martial Emperor dalam sekejap. Selama ia bisa mencapai ranah Martial Emperor, kemudian temukan pedang Phoenix milik Kaisar di Tianyi, ia pun akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Supreme Emperor manapun. Namun Cuyun mengetahui setelah mencapai ranah Martial Emperor, di Tianyi bisa muncul kapan saja. Ia pun harus ada beberapa cara tambahan sebelum meningkatkan ranah. Ia pun mengeluarkan hartanya di sana. Ditambah lagi alam roh kematian sudah tidak lagi berarti bagi Cuyun. Cuyun pun mengambil sebuah gulungan dan inti sebenarnya dari Akademi Nanming terletak pada pagoda api bumi yang terletak di halaman atas akademi. Diketahui halaman atas Akademi Nanming dibangun di atas kawah gunung berapi yang sangat aktif. Sedangkan pagoda api bumi telah mengeluarkan api selama puluhan ribu tahun yang akhirnya terkondensasi menjadi api penciptaan. Setelah api penciptaan menyatu ke dalam nyala api, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika ia menghadapi di Tianyi,
juga masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun untuk masuk ke halaman atas Akademi Nanming harus lulus kompetisi besar yang diadakan setiap awal tahun. Chuyun mengetahui itu ada waktu 1 bulan lagi. Ia pun harus melakukan beberapa persiapan. Dengan begitu bisa maksimal di kompetisi besar yang akan diadakan 1 bulan lagi. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit So Favorite part ke-146-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa diupload begitu episode barunya sudah muncul. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.